Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul penerimaan belanja negara dan publik. Kami berjumlah 2 orang. Yang pertama nama saya Muhammad Ardiansyah Ramadan, yang satu lagi Muhammad Iram Rojabi. Selanjutnya ada pengertian. Penerimaan dan belanja negara merupakan 2 komponen utama dalam pengelolaan keuangan negara yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan publik atau masyarakat luas. Penerimaan negara adalah semuanya pendapatan yang diperoleh pemerintah oleh pembiayaan pengeluaran negara. Sumber utama dari penerimaan ini adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, baik individu maupun badan usaha. Selanjutnya itu ada sumber penerimaan negara. Yang pertama itu ada pajak, yang kedua itu ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yang ketiga itu ada hibah. Nah, pajak itu iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Seperti contohnya pajak tuh kayak penerimaan PPH, pajak PPH, terus ya lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak tetapi dari sumber lain seperti hasil pengelolaan sumber daya alam, layanan pemerintah, denda atau dividen BUMN. Nah, yang ketiga itu ada hibah. Hibah itu ada pemberian secara sukarela dari selalu pihak kepada pihak lainnya tanpa imbalan yang sah menurut hukum. Dalam konteks negara, hibah bisa berasal dari dalam atau luar negeri dan digunakan untuk mendukung program pemerintah atau pembangunan. Slide selanjutnya itu adalah dasar pemungutan pajak. Yang pertama itu ada UUD pasal 45 pasal 23A. Yang kedua itu ada UUD nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga itu ada UUD nomor 36 tahun 2008 tentang PPH. Yang keempat itu ada UUD nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Yang terakhir itu ada UUD nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Slide selanjutnya ada dampak ekonomi dari perpajakan. Menurut analisis makro, pajak yang dibayarkan akan mengurangi kemampuan konsumsi dan penabungan individu. Sistem perpajakan yang baik akan mampu mendorong penerimaan pajak sebagai salah satu kontributor terbesar dalam sumber pendapatan negara. Baik, selanjutnya ada pajak berdasarkan pengelolaan, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada pajak regresif, yang kedua itu ada pajak profesional, yang terakhir itu ada pajak progresif. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ilham Rajabi. Apa itu belanja publik? Belanja publik adalah penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah yang manfaatnya dapat dinikmatkan secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya itu termasuk pembangunan, penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan belanja publik itu ada, yang ke-1 itu ada kesehatan, yang kedua itu ada pendidikan, yang ketiga itu ada infrastruktur, yang keempat itu ada kesejahteraan masyarakat. Sumber dana belanja publik itu yang pertama itu ada pajak dan retribusi, yang kedua itu ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yang ketiga itu ada dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, yang keempat itu ada dana hibah. Dampak belanja publik itu sangat penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa dampak utama, yaitu seperti peningkatan infrastruktur dan ketahanan ekonomi lokal. Yang kedua itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga itu ada pengaruh positif pada sektor pendidikan dan kesehatan. Yang keempat itu mendorong pemerataan dan pembangunan daerah. Kesimpulannya yaitu penerimaan belanja negara dan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun perlu diingatkan bahwa belanja publik itu yang efektif dan efisiensi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal.
Penerimaan belanja negara dan publik perlu dikelola dengan baik dan efektif untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.